Konspirasi Az-Zaitun, perang antar dalang intelijen. Beberapa minggu ini sedang santer berita tentang sebuah lembaga pendidikan dengan ribuan alumni yang bernama Az-Zaitun. Yang jadi pematik adalah beredarnya video kegiatan beribadah ala orang Islam tapi dilakukan berbeda dengan yang biasa dijalankan oleh umat Islam. Sehingga cenderung disebut penistaan agama. Sebelum melangkah lebih jauh, bagi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata pasti udah langsung berpikir, itu video diperoleh dari mana? Dari video tersebut, akhirnya menjadi viral. Memang itulah tujuan utama dari orang yang menyebarkan video itu pertama kali. Jika dianalisa, itu adalah strategi kuda Troya. Menusuk dari dalam, agar pihak eksternal bisa masuk dengan leluasa dan mengacak-acak eksistensi kegiatan lembaga pendidikan tersebut. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus melibatkan kegiatan intelijen kelas tinggi dan sangat tertata alur langkahnya? Ada apa dengan Az-Zaitun? Jika hanya karena kemandirian dalam pengelolaan keuangan, banyak lembaga pendidikan lain yang juga melakukan hal serupa. Maaf sebelumnya, coba tanya ke ketua Yayasan Katolik, bagaimana mereka bisa mengelola keuangan? Karena donasi dari Yayasan Katolik Internasional tidaklah seberapa. Mereka harus mengelola aset mereka agar bisa memberikan income untuk memenuhi kebutuhan operasional yayasan. Juga beberapa tempat ibadah umat Hindu dan Buddha yang bisa memenuhi kebutuhan untuk perawatan dan operasional dengan menjual wisata religi. Mereka yang berkunjung akan membeli tiket dan juga cenderamata. Yang lebih luar biasa lagi, sebuah komplek makam tokoh agama Islam yang setiap hari dikunjungi ratusan ribuan pengunjung yang akan ziarah. Telah menjadi sumber utama pendapatan masyarakat setara satu kecamatan. Lalu kenapa Az-Zaitun harus digoreng dan dilakukan dengan kolaborasi dari beberapa lembaga intelijen? Sebelum sampai ke arah tersebut, memang mereka itu siapa dan dari lembaga intelijen mana? Az-Zaitun adalah masterpiece yang sedang dikembangkan oleh intelijen Nusantara, di mana dengan menggunakan cangkang bekas lembaga pendidikan Islam konservatif yang dahulu ingin mendirikan negara Islam. Lalu dimodifikasi dan disusupkan agen-agen terbaik intelijen dengan membiarkan inangnya berkembang hingga sangat besar seperti saat ini. Si inang sebenarnya juga tahu jika mereka diperalat. Tapi orang awam tidak memahami dan merasa Az-Zaitun itu masih lembaga milik kelompok mereka yang Islam konservatif. Sehingga hingga 20 tahun ini telah menghasilkan ribuan alumni. Para agen intelijen yang ditempatkan di Az-Zaitun ini memperoleh dukungan dari beberapa lembaga intelijen barat. Khususnya CIA dan Mossad. Mereka berharap suatu saat nanti Az-Zaitun bisa digunakan untuk proxy war di wilayah Nusantara. Dengan adanya agen-agen intelijen, Az-Zaitun tidak hanya mampu mandiri untuk mencukupi biaya operasional. Karena siswa yang belajar di tempat mereka gratis dan guru-guru yang mengajar di sana digaji dengan sangat besar. Az-Zaitun memperoleh keuntungan dari perkebunan dan beberapa produk yang mereka miliki. Bahkan mereka mampu melakukan ekspor atas produk mereka. Yang menjadi janggal adalah kemampuan Az-Zaitun untuk membentuk sebuah industri terpadu untuk kebutuhan armada laut. Mulai dari bengkel las kualitas tinggi, pabrik pelat baja, paku dan beberapa produk besi. Bengkel pengolahan kayu, karena kapal yang mereka produksi kombinasi kayu dan besi. Yang menjadi luar biasa adalah kemampuan mereka untuk membuat galangan kapal dengan peralatan super canggih setara galangan kapal modern di Eropa. Ada satu seksi galangan kapal yang mampu memproduksi kapal dengan panjang lebih dari 200 meter. Jika dikonversi menjadi kapal besi untuk kapal perang, maka setara kapal frigat, bahkan kapal penjelajah. Lebih sulit membentuk kayu daripada membentuk besi. Maka jika sebuah galangan kapal bisa membangun kapal kayu panjang 250 meter, maka menjadi hal mudah untuk membangun kapal dengan bahan utama besi. Semua peralatan yang digunakan sangat modern. Visi Az-Zaitun memang luar biasa. Ingin membentuk armada kapal penangkap ikan kelas samudera. Sehingga tidak hanya menangkap ikan tuna di selatan Papua, tapi juga bisa ikut mencari kepiting Alaska, menangkap tuna monster di Samudera Hindia dan Pasifik. Armada Az-Zaitun akan secara kolektif berburu ikan dan dilengkap satu buah kapal pendingin deep freezer, yang memiliki kamar pendingin bersuhu minus 80 derajat Celcius. Sehingga kualitas ikan tangkapan tetap segar setara ikan hidup. Kembali ke perang intelijen, negara yang mendukung pergerakan Islam konservatif. Membongkar kegiatan Az-Zaitun untuk memberi tanda bahwa Az-Zaitun itu bukan mereka dan kegiatan intelijen barat sudah bisa mereka cium. Dengan terbongkarnya Az-Zaitun, jadi di masa depan kelompok mereka yang mendukung Islam konservatif tidak akan jadi kambing hitam.
Dengan dibongkarnya kegiatan di Az-Zaitun, maka dipastikan bos yang di belakang Az-Zaitun akan balas dendam kepada kelompok pro-Islam konservatif. Termasuk agen intelijen yang selama ini membackup Az-Zaitun. Mereka akan membalas. Bisa di Indonesia, bisa juga di negara Nusantara atau di wilayah lain yang jauh dari Nusantara. Di Nusantara ada banyak bos intelijen yang menjadi dalang. Sutradara, bos besar, kurang lebih 5-7 bos yang dari masing-masing mereka selain bekerja sama. Sekaligus kompetitor. Masing-masing dalang akan mengerahkan pion-pion intelijen untuk bergerak saling mengalahkan. Sabotase, bahkan hingga membongkar tabir intelijen yang seharusnya tersamarkan. Dalang intelijen inilah yang menjadi tangan besar atas suksesi kepemimpinan di Nusantara dan juga memberikan solusi atas kasus permasalahan yang muncul dari kecerobohan anak buahnya atau jalur birokrasi. Seperti saat oknum aparat yang dengan ceroboh membunuh anak buahnya dengan tidak rapi. Sehingga menimbulkan kecurigaan dari keluarga korban. Lalu berujung dengan viral, dengan membiarkan alur berjalan hingga vonis hukuman mati. Lalu tangan besar membelokkan isu dengan tenang sehingga anak buah yang ceroboh itu tadi memperoleh keringanan hukuman setelah peninjauan kembali. Juga beberapa kasus lainnya, baik di dunia bandar judi online, mafia narkoba, hingga penyelundupan hasil tambang, kegiatan pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai pajak. Sebenarnya semua berita besar itu adalah hasil dari penyingkapan intelijen, di mana kompetitor mencoba membuka tutup dari kegiatan intelijen. Bagi dunia intelijen, sebuah kekalahan besar dengan rasa malu yang luar biasa saat kegiatan mereka terlihat oleh orang awam dengan terang benderang. Coba kita lihat ke belakang beberapa kasus besar yang terjadi. Sudah kalah berapa kali si dalang ini? Memang untuk kali ini, di ujung pemerintahan periode kedua, sedang tarik ulur kepentingan dan juga saling mengintai kekuatan musuh. Tapi di dalam kasus besar ini, tidak ada hubungan langsung dengan politik dalam negeri. Semua ini adalah kegiatan jangka panjang yang melalui masa jabatan beberapa presiden yang menjabat. Di posisi ini bosnya Az-Zaitun sedang mengalami kekalahan berapa kali yang dilakukan oleh kompetitornya. Menjadi beban berat atas kekalahan ini dan tentu target balas dendam harus segera dilakukan. Sutradara ini sejak lama terkenal sangat master dan belum pernah terkalahkan. Bahkan konspirasi penghilangan seorang aktivis hak asasi manusia pun tidak bisa dilacak ujungnya hingga saat ini. Baru kali ini sang maestro mengalami kekalahan beruntun, yang disebabkan murni kecerobohan anak buahnya, dengan melakukan kekonyolan yang tidak masuk akal. Mulai dari seorang letkol yang membuang korban setelah tertabrak mobilnya. Ada anak seorang pejabat keuangan yang menganiaya mantan pacar teman wanitanya. Hingga dibongkarnya isu pengelolaan ratusan triliun uang ilegal hasil pencucian uang yang diungkap istri sah karena suaminya selingkuh. Yang merupakan pejabat dari lembaga pengelola dana pensiun. Memang hari apes tidak ada di kalender.